Hari ini, kita masuk ke dalam arena pertarungan yang tak pernah terbayang. Perebutan tanah yang membelah Makassar, membelah peta kekuasaan, dan membelah rasionalitas negara. Terjadi di Tanjung Bunga, Makassar, di atas tanah 16,4 hektar. Kisah ini bukan sekedar sengketa, tapi pertarungan antara seorang wakil presiden 2 periode, Yusuf Kalla, dengan korporasi raksasa yang memiliki akar bisnis di seluruh penjuru negeri. Yusuf Kalla mengatakan bahwa tanah itu sudah dikuasai selama 30 tahun, dibeli secara resmi dari keturunan Raja Goa. Di sisi lain, PT Goa Makassar Tourism Development Tbk atau GMTD, sebuah entitas yang terafiliasi dengan Lipo Group, menyodorkan putusan pengadilan dan melakukan eksekusi tanpa proses konstateri. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menguasai tanah itu? Di atas tanah yang sudah dikuasai selama 3 dekade, seorang wakil presiden 2 periode turun tangan meninjau langsung lokasi. Di sanalah Yusuf Kalla menyampaikan kemarahannya, menegaskan bahwa tanah itu dibeli dari anak Raja Goa ketika area itu masih masuk wilayah Goa sebelum bergabung ke Makassar. Menurutnya, ia tidak pernah memindahkan kepemilikan tanah itu, tidak pernah mengalihkan hak, dan tidak pernah memberikan celah bagi pihak manapun untuk masuk. Namun tiba-tiba muncul GMTD yang diduga merekayasa, mencoba memasuki tanah itu dan membangun narasi seakan mereka punya hak. Dari penjelasannya, tindakan GMTD ini dianggap sebagai tindakan yang merusak kehormatan orang Bugis Makassar yang menjaga hak tanah sebagai bagian dari marwah. Lebih jauh, Yusuf Kalla mengatakan bahwa proses eksekusi yang dilakukan GMTD tidak memenuhi syarat hukum karena tidak dilakukan pengukuran oleh BPN seperti amanat Mahkamah Agung. Yusuf Kalla menilai bahwa tanpa proses itu, eksekusi hanya menjadi tindakan yang dipenuhi rekayasa dan kebenaran palsu. Dalam bahasa yang penuh emosi, Yusuf Kalla mengatakan bahwa jika dirinya saja yang pernah memegang jabatan tinggi negara bisa dikelabui, maka rakyat kecil akan jauh lebih mudah ditindas. Ia menegaskan bahwa Haji Kalla tidak pernah terlibat sengketa hukum apapun dengan GMTD. Dan pihak yang digugat GMTD dalam perkara yang menjadi dasar eksekusi adalah pihak lain yang justru tidak mungkin memiliki lahan seluas itu. Dugaan mafia tanah mulai menguat, apalagi saat ia menyampaikan kecurigaannya bahwa apa yang terjadi merupakan skema yang disusun dengan rapih. Di tengah kisruh ini, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa eksekusi yang terjadi di lapangan belum melalui proses konstateri atau pencocokan objek dengan putusan pengadilan. Kontroversi ini diperkeruh dengan kenyataan adanya sertifikat ganda atas lahan yang sama. Dan di balik GMTD, ada entitas yang sudah terkenal dalam dunia properti, yakni Lipo Group. Ketegangan itu pun semakin menebal. Di pihak Yusuf Kalla, kuasa hukum PT Haji Kalla menyodorkan dokumen yang panjang dan jelas. 4 sertifikat hak guna bangunan diterbitkan oleh BPN dengan luas total 164.000 meter persegi, ditambah akta pengalihan hak lainnya. Dari sertifikat nomor 695
696, 697, dan 698 seluruhnya terdaftar atas nama PT Haji Kala sejak 1993. Sejak saat itu, lahan dikuasai tanpa pernah terputus. BPN juga telah menerbitkan perpanjangan HGB hingga tahun 2036. Semua ini menunjukkan dari dokumen, dari penguasaan, dari histori, dari legalitas, Haji Kala adalah pihak yang sah. Namun, tiba-tiba GMTD mengajukan permohonan eksekusi atas dasar perkara lama dengan tergugat yang bahkan bukan Haji Kala. Perkara yang disangkut pautkan adalah perkara lama dengan tergugat penyombalang DG Solong dan beberapa orang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana perkara yang tidak ada kaitannya dengan Haji Kala tiba-tiba digunakan untuk menjalankan eksekusi atas tanah yang telah dikuasai sejak 1993. Di lapangan, konflik meruncing ketika pematangan lahan dan pemagaran oleh PT Haji Kala dimulai. Sekelompok massa masuk dan memicu bentrok. 3 orang terluka akibat anak panah. Kuasa hukum Haji Kala mengungkapkan adanya gangguan fisik dari kelompok yang diduga terkait GMTD. Sengketa ini bukan lagi soal dokumen, tapi sudah masuk ke tingkat konfrontasi fisik yang dapat berujung pada tragedi. Di tingkat nasional, gaung kasus ini mengalir ke Senayan. Anggota DPD, Irman Gusman, mendorong negara untuk membongkar jaringan mafia tanah. Menurutnya, apa yang menimpa Yusuf Kala adalah puncak gunung es. Jika tanah seorang wapres saja bisa direkayasa, maka ini adalah sinyal bahwa negara sedang kalah di hadapan mafia. Ia menggambarkan bahwa mafia tanah merupakan jaringan yang melibatkan oknum pejabat, aparat, dan korporasi besar. Mereka bertahan hidup berkat celah hukum yang dibiarkan oleh negara. Menurutnya, negara harus melakukan reformasi total. Digitalisasi data, keterbukaan kepemilikan, dan pengawasan antar lembaga yang transparan. Irman Gusman menyebutkan bahwa banyak tokoh lain pernah mengalami kasus serupa. Itu menjadi bukti bahwa sistem kepemilikan tanah di Indonesia rapuh. Ini bukan sekedar sengketa, tapi pertarungan antara kepentingan publik dan jaringan gelap penguasa lahan. Kasus ini meledak di ruang publik. Komentar mengalir di lini massa. Semua bertanya pada pertanyaan yang sama. Jika seorang wapres saja tidak aman, bagaimana nasib rakyat yang tidak punya kuasa? Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai praktik seperti ini menunjukkan betapa mafia tanah tak mengenal batas status sosial. Di sisi lain, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menegaskan bahwa penyerobotan tanah adalah tindak pidana, bukan sengketa perdata. Mereka menjelaskan bahwa sertifikat ganda adalah bukti adanya pihak internal yang terlibat. Aparat pertanahan, pejabat, dan orang dalam, semuanya bermain dalam gelap. Mereka berdua juga mengatakan bahwa banyak kasus serupa terjadi di tempat lain. Dari Kemang hingga Lipo Karawaci, dari proyek Meikarta hingga lahan-lahan yang tak pernah selesai di tingkat kecamatan. Polanya sama, sertifikat ganda, kekacauan administrasi, dan penguasaan lahan oleh mereka yang punya akses ke pejabat. Menurut para pakar, solusinya ada pada reformasi administrasi tanah dan penghukuman berat bagi setiap mafia tanah. Bahkan
hukuman seumur hidup. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi pertanyaannya adalah, jika tanah milik Wapres saja bisa direkayasa, maka di mana rumah terakhir rakyat untuk berlindung? Apakah negara ini masih punya kemampuan menjaga hak rakyatnya? Atau malah menjadi ladang bagi mereka yang memiliki uang dan kedudukan? Klik like, komen, dan share agar bisa terus mengikuti perkembangan mafia tanah, sekaligus menjadi bagian dari Bicara Bangsa.